Haji Tukul, Marsina, semua orang yang memperjuangkan keadilan. Kita di sini duduk bersama, mungkin ingin sekali mendengarkan semangat dari Bung Rocky yang selalu melawan. Tapi bagaimana kita untuk melawan bersama-sama dengan pikiran yang sama, dengan perjuangan yang sama, untuk meruntuhkan oligarki tadi, gitu. Karena saya pribadi, oke lah, intelektualnya mungkin lebih tinggi daripada saya, tapi mungkin suaranya lebih, agak lebih vokal lagi. Bagaimana Bu? Menurut Anda Bu? Jadi kalau begitu pun dan Malaka dengar kecemasan Anda ditempelin. Begitu pun seorang diri berjuang. Anda kutip-kutip begitu pun, sementara mental Anda itu tidak setajam begitu pun. Tan Malaka mondar-mandir Eropa, Asia, seorang diri menulis buku di pinggir kali bahkan. Dan Anda tidak percaya bahwa spirit begitu, spirit dan Malaka bisa diselundupkan bahkan tanpa membaca buku mereka. Jadi ini contoh. Kamu semester berapa? Semester 7. Dia kapan? Oke, saya paham Anda yang Anda maksudkan. Tetapi saya sebutkan tadi, kalau Anda pesimis atau bahkan Anda optimis, sekali aja, Anda harus determinis mengatakan ini lawan saya. Kan begitu pun hanya satu kata lawan. Begitu pun nggak bilang hanya satu kata tanya. Anda gituan. Jadi itu yang kita sebut sebagai inspirasi estetik dan begitu. Inspirasi logis dari Tan Malaka, ada referensi untuk melawan, bukan untuk bertanya. Momentum bertanya sudah selesai. Jadi ini kesempatan kita untuk menetapkan sikap. Satu waktu saya kasih ceramah di sebuah hukumannya. Seorang yang ada hadis bukan mahasiswa, seorang anak SMA. Kita bilang begini, Pak Rocky, kenapa kudeta tidak bisa dipercepat? Yang lain itu anak SMA. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung, seorang kolonel angkatan. Interupsi Pak Rocky, apa alasan filosofis untuk membenarkan kudeta? Yang bertanya itu kolonel. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dalam 10 tahun ini mengganggu pikiran, menginginkan perubahan. Tapi perubahan yang dikondisikan hari ini adalah perubahan yang akan didikte oleh kekuasaan. Yang mereka maksud perubahan adalah tetapkan pemilu, pasang wakil yang mereka inginkan, lalu terjadi perubahan di dalam rejim itu, bukan dari luar. Perubahan hanya terjadi karena ada desakan dari luar, bukan dari dalam. Seorang feminis Amerika berkulit hitam, namanya Audre Lorde, ditanya oleh pers, bagaimana cara berubah keadaan establishment? Kata Audre Lorde, yang dia tulis dalam sebuah paper kecil yang judulnya The Master's House will never dismantle by the Master's Tools. Istana raja tidak mungkin diruntuhkan dengan peralatan raja, karena itu diperlukan peralatan dari luar. Itu namanya perubahan. Anda nggak mungkin berharap bahwa Mahfud MD sekeras-kerasnya dia untuk nyinyir pada Jokowi mampu untuk melakukan perubahan. Mahfud adalah peralatan Jokowi yang dititipkan di PDIP, karena itu dia siksa. Bahkan Ibu Mega mulai siksa sekarang, bahkan Puan mulai siksa sekarang. Jadi memang harus ada duel argumen dan duel kekuatan dari luar. Kayaknya fokus banget bisa. Kita membayangkan satu perubahan, tapi kita mencemaskan akibatnya. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan? Bagaimana kalau terjadi people power? Bagaimana macam-macam? Jadi kita sendiri mengedit energi kita untuk berubah. Di situ kejadian.
Jadi sekali lagi teman-teman, jangan bertanya tentang kecemasan. Saya nggak mau jawab pertanyaan itu. Karena itu menunjukkan bahwa kemampuan Anda untuk melihat masa depan dibatalkan oleh keraguan Anda untuk bergerak menuju masa depan. Oke, salah buat UIN, salah 3. Masih mending. Ada UIN yang salah dulu. Oke, baik. Apa? Ini kita bukan sekedar membayangkan bahwa oke, ada jadi dari visioner dan semua capres, tapi yang material di kita pertama ada soal tanah, ada soal hutang, tiga soal nutrisi, dan itu membebani perempuan. Korban pertama dari market society adalah rahim perempuan. Info bro, masih di master. Ibu yang hamil hari ini punya semacam kebahagiaan, maka dia akan menjadi bonus demografi seperti dijadikan Pak Jokowi. Maka berulang ibu hamil hari ini. Karena membayangkan ada generasi emas. Tapi kalau kita hitung secara akademis, setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani 50 juta utang Jokowi. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan otak 25% karena stunting. Karena stunting kita udah 25%. Itu dasarnya tuh. Setiap malam di Indonesia ada 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. Kebanyakan adalah perempuan. Karena kalau ditanya perempuan itu, dia bilang saya udah kenyang. Supaya suaminya yang laki-laki, anak-anaknya itu bisa makan, dia nahan lapar. 19,5 juta orang. Ada 25 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan mental hari ini karena nggak ada harapan. Itu adalah sosiologi dasar kita untuk mengatakan harus ada perkelahian ideologi dengan kekuasaan. Itu dasarnya. Jadi bagaimana mungkin kalau panggil yang bilang Gibran itu IQ-nya paling tinggi. Terbaik antar tek. Si Kodari apa namanya? Survei Kodari. Jadi panggil Kodari untuk survei rahim mak-mak. Tanya pada mama itu, bahagia nggak mak-mak Indonesia atau perempuan Indonesia umumnya? Kalau lagi hamil pasti bahagia. Tapi coba survei bayi di dalam rahimnya. Mau nggak bayi kamu lahir dalam keadaan dibebani 50 juta utang, dibebani stunting, dibebani ketidakpastian, dibebani kecemasan? Sampai baik. Saya akan bilang, Kodari, lu punya otak nggak survei gue? Karena bayinya masih akan memilih untuk lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan dengan otak defisit 20% dan harus bayar 50 juta dan akan mengalami gangguan mental. Lalu gimana ide tentang bonus demografi yang omongnya kosong besar? Jadi kita diajarkan argumen, kita diajarkan data, kita pasang semua teori sosiologi. Tetapi satu hal adalah voluntarisme kita bekerja apa tidak? Perubahan hanya berubah kalau voluntarisme itu mengatasi kecemasan dari analisis akademis. Itu dasarnya. Jadi Anda hadir di sini bukan sebagai satu dapil politik, tapi satu komunitas pikiran di warung kopi bento. Kopi artinya komando pikiran. Bento artinya berhentikan Jokowi dengan Jokowi.